Suasana di koridor tiba-tiba menjadi santai. Meskipun mereka juga memahami bahwa secercah harapan yang dikatakan pohon pahit sangat tipis, mereka menganugerahi mereka dengan nilai keberadaan. Jika Penatua Sue masih hidup, bagaimana kita bisa menghubunginya? Wen Dizi tiba-tiba bertanya. Dia tidak membuang air dingin, ini adalah masalah yang sangat nyata. Sekarang mereka berada di dunia jaringan ketiga, mencari Penatua Sue harus melintasi dunia utama dan memasuki ruang angkasa yang dalam. Tapi setelah malapetaka yang diciptakan oleh Sin, baik monster berbahaya maupun monster berambut panjang tidak bisa kembali, sehingga seluruh dunia utama direduksi menjadi tanah tandus. Meski setelah sekian lama, beberapa makhluk dan kelompok etnis muncul kembali di dunia utama, namun keberadaan ini tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Mata monster berambut panjang itu juga memandangi pohon pahit itu. Mereka sangat ingin mendapatkan jawaban pasti dari Bitter Tree. Mereka tidak takut mati, tapi takut kehilangan makna hidup. Jika pohon pahit memberi mereka tujuan, mereka akan melewati api dan air dan mati. Ekspresi yang disengaja muncul di wajah Kusu. Tidak bisa memasuki dunia utama. Apalagi pergi keluar angkasa. Kecuali Penatua Sue diminta mengambil inisiatif untuk memproyeksikan jaringan langit, tapi ini angan-angan. Tuan Kusu, dua umat manusia kita sekarang berada di alam utama, kata Luo Zeng. Dua manusia ada di dunia utama. Kusu menunjukkan keterkejutan, mereka belum mengalami festival giok merah, jadi pasti sulit bagi mereka untuk bergerak 1 inci pun di dunia utama, kan? 4 dunia. Titik. Sekarang Sekte 4 Roh tidak dapat menggunakan pengorbanan Ciyu, bahkan lebih mustahil bagi orang lain. Salah satunya memang sulit untuk berjalan, dan yang lainnya adalah seekor guk-guk. Meskipun dia belum mengalami pengorbanan batu giok merah, dia bisa berjalan dengan bebas di dunia utama, kata Luo Zeng. Oh. Mata Bitter Tree berbinar, di mana dia sekarang? Dia telah naik ke puncak pilar suci, jawab Luo Zeng. Apakah ada keajaiban seperti itu? Bodoh bagi makhluk dari subdunia yang belum mengalami festival Ciyu untuk memasuki dunia utama. Aku telah menangkap beberapa orang ke dunia utama. Dari saat mereka memasuki dunia utama, mereka menjadi buta dan tuli, dan mereka hilang selamanya. Festival Batu Giok Merah adalah sarana yang digali oleh orang-orang dari Akademi Dugaan Besar, dan para roh yang hadir mengetahui hal ini dengan sangat baik. Dunia Grid telah melakukan banyak eksperimen, dan mereka mengetahui aturan besi semua makhluk yang lahir di dunia akan terkurung di dunia Grid ketiga seumur hidup, dan tidak mungkin bertahan hidup di dunia utama tanpa mengandalkan kekuatan eksternal. Dengan bakat seperti Jiang Xia, dia hampir tidak bisa berjalan meski sudah mencoba berkali-kali. Bitter Tree tidak bertanya seperti roh manusia lainnya, dan bertanya langsung, apakah ada cara untuk menghubunginya. Luo Zeng berpikir sejenak sebelum menjawab, ya, dia bisa menyampaikan pesan dari pantai seberang, tetapi baru-baru ini mungkin tidak, dia menyesuaikan kemampuan token itu dari sisi lain. Oke, Kusu bertepuk tangan 3 kali. Siapapun yang mengenal Kusu tahu kebiasaannya, ketika dia sangat bersemangat, Kusu akan menamparkan tangannya. Aku selalu percaya bahwa takdir mempermainkan orang, dan ruang angkasa jauh di atas. Seperti yang diharapkan, itu masih memberi kita kesempatan. Mengapa kita tidak merebutnya? Bitter Tree tersenyum. Ada kedamaian di koridor, dan bahkan ada reuni ayah anak. Tapi pihak lain tidak seberuntung itu, bencana besar sedang terjadi. Semua makhluk dari 33 hari di sisi lain melihat seberkas cahaya keemasan dari atas ke bawah, dan mereka semua terpana karenanya. Kekuatan supernatural macam apa itu, yang bisa langsung menembus sisi lain? Itu adalah peradaban Master Tongtian dan Yuan Ling yang memperhatikan sesuatu yang buruk sebelumnya. Mereka tidak secara pribadi berpartisipasi dalam pertempuran yang terjadi di Yukingtian, tetapi mereka mengetahuinya, dan mereka juga tahu bahwa mungkin ada perubahan yang mengguncang bumi di sisi lain. Dari perspektif peradaban Yuan Ling, saya sangat berharap Sekte Roh Ular akan memenangkan kemenangan besar. Pemimpin Tongtian sedang memikirkan tentang bagaimana bernegosiasi dengan Gerbang Roh Monkey setelah kemenangan Gerbang Roh Burung. Saat dia menunggu di langit, dia menemukan bahwa air di Sungai Tuhan mulai mengalir mundur. Selama berabad-abad, air Sungai Senhe hanya memiliki satu arah, dan arus balik berarti kekacauan besar di Yukingtian. Segera, dia melihat lingkaran siluet hitam muncul di langit, dan bola energi ungu hitam besar turun perlahan. Bola energi ungu hitam ini sangat kuat sehingga hampir tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah bola energi mengikis Yukingtian, mereka mulai jatuh ke arah Sang Qingtian. Jika tidak ada yang menghentikannya, bola energi ini dapat menelan pantai seberang. Humanoid tidak berniat menghentikannya untuk saat ini. Aliran cahaya ungu menyebar di kejauhan,
dan saat aliran cahaya ungu menyebar, seekor burung besar berbentuk pengkhianat muncul di depan humanoid. Itu adalah roh burung Wang Shou yang belum terbangun. Faktanya, berburu tidak akan pernah bisa bangkit, sudah lama dikendalikan oleh humanoid. Begitu Raja Roh Ular gagal, itu akan mengaktifkan Raja Roh Burung, yang merupakan ban cadangannya. Tetapi dalam pertempuran dengan Luo Zeng, humanoid menggunakan metode cerdas untuk mengambil pedang, dan Raja Roh Burung kehilangan kesempatan untuk bermain. Namun, humanoid itu tidak memilih untuk mengeksekusinya, melainkan membiarkannya menjadi tunggangannya sendiri. Satoshi menundukkan kepalanya dengan sangat patuh, dan humanoid itu melangkah ke punggung burung itu dalam satu langkah. Karena Yu Qingtian telah ditelan oleh bola energi, humanoid dapat melihat langsung ke Sang Qingtian di bawah meskipun jaraknya jauh, dia masih menemukan guru Tongtian melalui celah bola energi. Master Tongtian secara alami juga melihat tubuh seperti manusia di langit yang jauh, dan jantungnya tiba-tiba menegang. Meskipun dia siap secara mental untuk situasi itu, tampaknya 100 kali lebih buruk dari yang dia bayangkan. Yu Qingtian benar-benar hancur. Bird Spirit King masih diperbudak oleh pria aneh itu. Adakah yang bisa memberitahunya apa yang terjadi? Tatapan itu seperti cakar monster, langsung menyambar hati Master Tongtian. Dia buru-buru mengeluarkan cincin Advent, sebagai orang bijak, menyelamatkan nyawanya adalah hal terpenting sekarang, lagi pula, di belakang panggung terbesarnya mengalami kecelakaan. Tubuh seperti manusia hanya tersenyum tipis ketika melihat gerakan pemimpin Tongtian melarikan diri untuk hidupnya, dan pergi ke Raja Roh Burung. Pemimpin agama Tongtian memegang cincin kedatangan dan membeku di tempatnya. Sebagai pemimpin klan Wukong, dia masih memiliki banyak bobot di sisi lain, tetapi dia langsung diabaikan oleh orang itu. Rasa penghinaan muncul dari hatinya, dan bahkan ada lebih dari itu di dalam hatinya, keinginan untuk berhadapan langsung. Tapi melihat bola energi ungu hitam perlahan turun, alasan akhirnya menang, dan pria itu menghilang dari langit cerah setelah turun ke atas ring. Segera setelah itu, Yu Qingtian menghilang, dan bola energi ungu kehitaman muncul di langit di atas Tai Qingtian. Ada banyak ras di sisi lain di Tai Qingtian, dan mereka tidak pernah mengira San Xingtian akan dihancurkan, jadi ekspresi wajah mereka saat melihat pemandangan ini sangat mengasyikkan. Beberapa makhluk di sisi lain bereaksi dan dengan cepat mulai melarikan diri ke arah 32 Ping Yitian, tetapi kebanyakan dari mereka membeku di tempat, dan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri saat mereka bereaksi. Saya menyaksikan diri saya sendiri, teman-teman saya, dan tanah air yang telah bertahan selama ratusan juta tahun dihancurkan. Di dunia ibu, cincin emas muncul di kapal hitam. Kemudian siluet manusia muncul di bawah cincin emas, menandakan bahwa Master Tongtian telah turun ke dunia ibu. Guru, tuanku, mengapa kamu tiba-tiba turun? Sentu buru-buru menyapanya. Umumnya, orang-orang di dunia induk akan menyapa kapal hitam sebelum mereka tiba, dan mereka tidak akan turun sampai pengaturan dibuat. Tuan Tongtian sedang terburu-buru, mungkin ada peristiwa besar di dunia ibu. Sentu telah membuat keputusan di dalam hatinya sambil bernafas. San Xingtian telah benar-benar runtuh, mata Tuan Tongtian masih agak lurus, dan dia selalu merasa bahwa apa yang terjadi sedikit tidak nyata. Bukannya dia belum pernah ke Yu Qingtian, juga belum pernah melihat kekuatan bertarung dari para pengkhianat, menghancurkan San Xingtian bukanlah tugas yang mudah. Apa? Sentu menutup mulutnya. San Xingtian mewakili level teratas dari sisi lain, dan berakhir dengan kehancuran total. Apakah itu Raja Roh Ular? Sebuah suara muncul di sebelah pemimpin Tongtian, dan kemudian rumput hijau gelap tiba-tiba tumbuh di geladak kapal hitam, tumbuh dengan cepat, mekar, berbuah, dan berbuah, muncul polong panjang. Setelah pot dibuka, ada makhluk hijau di dalamnya, makhluk ini berubah menjadi dewa jahat setelah beberapa saat kabur, suara barusan adalah suara dewa jahat. Melihat dewa jahat muncul sedemikian rupa, Master Tongtian juga menunjukkan apresiasi di matanya, orang ini menjadi semakin mahir dalam memainkan aturan di dunia ibu. Dia bisa meminjam tubuhnya sebelumnya, tapi sekarang dia hanya menciptakan makhluk hidup dan meminjam tubuhnya. Itu bukan Raja Roh Ular, itu pria yang terlihat aneh dan terlihat seperti manusia, kata Master Tongtian menggelengkan kepalanya. Dari mana asalnya? Dewa jahat itu memiringkan kepalanya dan berkata. Saya tidak tahu, jawab Guru Tongtian. Bahkan kamu tidak tahu. Dewa jahat itu mengangkat alisnya. Dewa jahat saat ini bahkan lebih arogan. Menurutnya, hal yang paling berguna bagi pemimpin Tongtian adalah memberikan informasi untuk dirinya sendiri. Jika dia bahkan tidak dapat memberikan informasi yang paling mendasar, orang ini hampir tidak memiliki bobot di hatinya. Saya tidak pergi ke Yu Qingtian, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi pada Yu Qingtian, pemimpin Tongtian mengerutkan kening.
Dia melihat penghinaan dari sikap tak terselubung dewa jahat, yang membuatnya merasa sedikit tidak bahagia. Di mana gerbang roh burung? Mereka, Raja Roh Burung ditundukkan oleh pihak lain, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, lanjut Tuan Tongtian menjawab. Sekarang Sekte Roh Burung telah runtuh, klan Wukong benar-benar kehilangan dukungan mereka. Dia hanya bisa mengandalkan dunia induk dewa jahat. Orang-orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Tidak peduli seberapa sombongnya dewa jahat itu, dia hanya bisa menanggungnya. Raja Roh Burung telah menyerah. Dewa jahat itu akhirnya menunjukkan tatapan hati-hati di matanya. Lagi pula, dia telah melihat Raja Roh Monkey sebelumnya, dan Raja Roh Burung tidak boleh terlalu jauh di belakang. Sayang sekali pengetahuan Guru Tongtian terlalu terbatas, dan dewa jahat masih belum bisa memastikan kekuatan lawan. Tetapi pada saat ini, lingkaran cahaya keemasan lainnya muncul di tengah kapal hitam itu. Mereka bertiga melihat ke masa lalu secara serempak, semua terkejut di dalam hati mereka, apakah ada orang lain yang turun? Siapa lagi yang hidup di surga Yuking? Siluet di bawah lingkaran cahaya keemasan perlahan-lahan digariskan, menunjukkan bentuk seekor burung besar. Tuan Burung, mata dewa jahat itu berkedip. Segera sosok Master Burung benar-benar turun, dan itu adalah Hange, salah satu dari 3 Master Burung dari Sekte Roh Burung. Tuan Hange, kamu Tuan Tongtian juga sangat terkejut. Yuking Tian hancur, aku cukup beruntung untuk melarikan diri, kata Han Ge dengan acuh tak acuh, matanya penuh dengan kesedihan yang tak terselubung. Tuan burung lainnya, Kuan Mi, Luan Hu, Ling Lou dan yang lainnya gagal melarikan diri, dan setiap orang yang pergi menyerang gerbang roh ular dibunuh oleh yang terdegradasi, kata Han Ge belak-belakan. Sebelum Luo Zeng memasuki Yuking Tian, Luo Zeng telah mengajukan syarat untuk menjaga koordinat Master Burung, bagaimanapun, gerbang roh burung dan umat manusia selalu bertentangan. Koordinat Han Ge juga diserahkan kepada Raja Roh Kera untuk diamankan. Saat bola energi itu jatuh, koordinatnya secara alami akan hancur, bolak-balik. Setelah tubuh dan koordinatnya yang berbahaya dihancurkan, ia dengan cepat dihidupkan kembali di koordinat kedua, dan posisi koordinat kedua berada di tepi Yuking Tian. Bola energi itu meletakkan lapisan Yuking Tian, tetapi beberapa sudut dan sudut tidak dapat diurus. Setelah Han Ge dibangkitkan, dia menggunakan Ring of Advent dan memilih untuk turun ke dunia induk. Menurun. Apakah dia sangat kuat? Tanya dewa jahat. Sebelum Hange datang ke dunia ibu dan merayu dewa-dewa jahat, sekarang ia telah kehilangan minat, dan berkata, kekuatan keturunan berada di luar imajinasi Anda. Dia memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi, 1 tingkat lebih tinggi dari kekuatan utama kita, dunia. Level. Semuanya sudah berakhir, berhenti berjuang. Mendengar kata-kata ini, Guru Tongtian dan Sentu merasa ketakutan di dalam hati mereka. Apakah orang yang terdegradasi itu benar-benar begitu kuat? Dewa jahat tersenyum tanpa komitmen, bukannya kamu bahkan tidak bisa membayangkan. Makhluk di dunia 3 dimensimu bahkan tidak bisa memahami dunia utama. Bagaimana kamu bisa membayangkan kekuatan ruang angkasa yang dalam? Han kata Ge tidak sabar. Itu selalu tidak menyukai arogansi dewa jahat, dan sekarang semua orang akan mati, tidak perlu berpura-pura, jadi tentu saja itu tidak akan menunjukkan wajah yang baik. Dewa jahat itu tidak kesal, dia tiba-tiba mengulurkan 2 jari, menggosoknya dengan ringan, dan menjentikkan jarinya dengan klik, api biru menyala samar di sepanjang jarinya, ini sejenis darah dari kekuatan dunia utama. Han Ge meliriknya dan berkata dengan tidak sabar, King Ming Huo, kemampuan ke-6 dalam kuadran penghancuran, sangat umum, jangan pamer di depanku. Tangan lain dewa jahat itu juga menjentikkan jarinya, dan api ungu lainnya naik, ini juga kekuatan garis keturunan dunia utama, kan? Kemampuan ketiga di kuadran penghancuran, Han Ge mendengus dingin. Kekuatan garis keturunan yang paling sering diperoleh di antara darah asal ini, Han Ge dapat mengetahuinya secara sekilas. Tapi Han Ge mengabaikan detail, dari mana dewa jahat mendapatkan kekuatan darah. Master Tongtian menyadari masalah ini, dan menatap dewa jahat dengan mata ragu, Tulhu, kamu belum pernah ke gulungan abadi, bagaimana kekuatan garis keturunan ini berasal? Setelah Master Tongtian mengatakan ini, Han Ge juga sadar kembali. Ayolah, menatap mata dewa jahat itu agak salah, dan bertanya, dari mana kamu mendapatkan kekuatan darah? Apakah kamu mewarisi keadaan abadi di dunia ibu? Sejauh Han Ge tahu, meskipun ada keadaan abadi di dunia induk, mereka garis keturunan tingkat akar yang diwarisi sangat sampah, tidak mungkin 2 kemampuan api yang ditampilkan oleh dewa jahat, jadi di mana 2 kemampuan garis keturunan dari dewa jahat berasal dari? Tulhu tidak menjawab kata-kata Han Ge, tetapi sedikit tersenyum, aku akan melakukan trik sulap, api ketiga View.
Api putih keluar dari mulut Tulhu, yang merupakan api ke-12, kemampuan Destruction Quadrant. Ketiga api dengan cepat terjerat bersama. Fusi darah. Han Ge berkata dengan tenang. Itu kagum dengan kekuatan garis keturunan yang diperoleh oleh Dewa Jahat, tetapi tidak jarang untuk memadukan garis keturunan. Ada banyak orang yang menguasai perpaduan garis keturunan di antara keberadaan di tingkat Han Ge di Sekte Empat Roh. Dewa Jahat itu masih terlihat seperti biasa. Dia melambaikan tangan kirinya dengan ringan lagi, dan api keempat naik perlahan di telapak tangannya. Warna aneh di wajah Master Tongtian menjadi semakin serius. Dia tahu bahwa Dewa Jahat telah menguasai 3000 jalan ketuhanan, dan telah berhasil mengintegrasikannya, tetapi bagaimana kekuatan garis keturunan ini berasal? Mungkinkah mereka didorong mundur dengan menggunakan 3000 jalan ketuhanan? Kemungkinan ini terlalu sensasional, dan Master Tongtian segera menolaknya di dalam hatinya. Wow, api keempat meleleh. Segera setelah itu, Dewa Jahat mengubah kekuatan garis keturunan Lavender, yang berasal dari kuadran kehidupan, dan dia masih tidak ragu untuk menggabungkan kekuatan garis keturunan ini dengan yang sebelumnya. Apakah ini trik sulap yang akan dilakukan? Han Ge berkata dengan tidak sabar. Pertunjukan fusi darah semacam ini tidak ada artinya bagi Han Ge, dan memamerkan kekuatan darah membuatnya semakin tidak menarik. Jangan khawatir, kata Dewa Jahat sambil tersenyum. Wow, 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 jari Dewa Jahat menjentikkan berulang kali, dan berbagai jenis kekuatan darah muncul, dan mereka mulai bergabung dengan kekuatan sebelumnya. Melihat begitu banyak jenis kekuatan darah, mata Han Ge akhirnya terkejut. Anak ini terlalu jahat, bagaimana dia mendapatkan kekuatan darah ini? Setelah hampir 30 jenis kekuatan garis keturunan diinvestasikan, kekuatan garis keturunan yang menyatu di depan Dewa Jahat tiba-tiba menjadi sangat tidak stabil. Kekuatan garis keturunan yang menyatu ini membentuk bola hitam dan merah, terus membesar, menyusut, seperti pemukulan hati yang bisa meledak kapan saja. Energi yang terkandung di dalamnya membuat hati Sentu dan Master Tongtian bergetar. Jika benda ini meledak, Tulhu dan Han Ge secara alami akan mati, yang satu memiliki banyak klon, dan yang lainnya adalah tubuh berbahaya, tetapi Sentu dan Master Tongtian mungkin tidak akan selamat. Apa ini? Han Ge mengerutkan kening, dia tidak bisa mengerti operasi mencolok dari Dewa Jahat ini. Dapat dilihat bahwa sangat sulit bagi Dewa Jahat untuk menyatukan energi-energi ini. Kekuatan kuadran penghancuran sangat tidak stabil. Apa sebenarnya yang coba dilakukannya? Ketika bola hitam dan merah melompat pada jarak tertentu, Dewa Jahat itu mengulurkan tangannya, dan ruang persegi dipotong untuk menutupi bola. Ruang persegi ini menggunakan energi kebenaran, dan ruangnya sangat stabil, tidak mudah bagi keberadaan seperti Master Tongtian untuk menerobos. Tulhu mengulurkan tangannya dan melambai dengan ringan, dan ruang persegi kedua menyelimutinya lagi, diikuti oleh yang ketiga, keempat, dan kelima. Setiap ruang persegi 1 inci lebih besar dari yang sebelumnya, dan Tulhu ditumpuk bolak-balik itu berhenti setelah 50. Han Ge, Master Tongtian, dan Sentu berhenti berbicara. Mereka mengambil kesabaran untuk melihat obat apa yang dijual di labu Dewa Jahat. Kemudian mereka melihat Dewa Jahat menunjuk dengan ringan ke bola di ruang persegi, ledakan. Zi, sebuah suara aneh melewati gendang telinga mereka. Bola hitam merah telah meledak, dan ruang persegi telah berubah menjadi lautan api. Lapisan atas adalah nyala api berwarna hijau muda, dan lapisan bawah adalah pusaran melingkar, keduanya saling mengikis dan mengalir. Sangat indah, mata Sentu bersinar terang. Nyala api ini terkurung dalam ruang berlantai 50, yang membuatnya tidak lagi takut. Api terus merembes ke bawah, dan ruang persegi di lantai pertama akhirnya tidak tahan, menghilang ketak terlihat setelah suara teredam, diikuti oleh lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Kang bang bang bang, ruang persegi runtuh lapis demi lapis, dan nyala api menjadi semakin mania. Dewa Jahat telah runtuh lebih dari 20 lapisan, Master Tongtian mengingatkan. Dewa Jahat menatap api tanpa mengubah wajahnya, dan memberi isyarat, lihat baik-baik. Kang bang bang bang, setelah beberapa napas, lebih dari 20 lapisan runtuh, dan jika beberapa lapisan lagi pecah, api akan menyebar. Jejak kekuatan ruang muncul dari permukaan tubuh Sentu, dan itu menjauh begitu nyala api meletus. Tuan Tongtian malu melakukan ini, lagi pula, dia berada di alam abadi, dan dia terlalu berhati-hati dan takut untuk menyelamatkan muka, meskipun hatinya cemas, wajahnya tenang. Ketika ada 2 lantai tersisa di ruang persegi, nyala api akhirnya berhenti membesar dan mulai menghilang. Saat nyala api menghilang, benda hitam dan merah tertinggal di ruang persegi, yang tampak seperti sepotong biji. Apa ini? Tanya Han Ge. Pemilik burung sangat tertarik dengan keberadaannya,
dan telah mendeteksi aura yang tidak biasa dari biji ini. Dewa jahat menjulurkan tangannya ke ruang persegi, dengan hati-hati mengeluarkan biji hitam merah, dan berkata pada saat yang sama, benda semacam ini dengan kekuatan yang sangat berlebihan, awas. Ketika dia masih melayang di udara, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan seutas petir. Retak, saat sinar petir menghantam biji itu meledak dengan keras, berubah menjadi bola energi dengan diameter puluhan kaki. Ini ketika Tuan Tongtian melihat bola energi ini, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Han Ge bisa tetap acuh tak acuh sebelumnya, tetapi pada saat ini juga sangat terkejut, bola energi ini persis sama dengan bola energi yang dilepaskan oleh orang yang terdegradasi. Tuanku, ada apa? Sentu bertanya dengan bingung. Bola energi yang menghancurkan San Xingtian persis sama dengan yang ini, kata Master Tongtian. Sentu membuka matanya lebar-lebar, meskipun dia merasa bola energi ini sangat kuat, dapatkah itu menghancurkan San Xingtian dengan mengandalkannya? Ini adalah kekuatan dunia kelima. Ini adalah kekuatan ruang angkasa yang dalam. Han Ge menatap dewa jahat itu dengan penuh semangat dan bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Dewa jahat itu tersenyum dan berkata, kamu harus pertama, bagaimana cara mendapatkan kekuatan darah? Bagaimana? Han Ge bertanya dengan tergesa-gesa. Tulhu memiringkan kepalanya, mengangkat satu tangan ke atas bahunya dan berkata dengan santai, semua energi di dunia yang kacau terdiri dari energi fusi. Berwarna-warni perlahan tumbuh di tangan Tulhu. Bahkan kekuatan 6 kebenaran juga lahir dari energi fusi, yang merupakan dasar dari semua materi. Energi fusi dan kekuatan darah dari dunia utama Anda adalah satu hal, dan mereka dapat diubah menjadi satu sama lain. Kembalikan satu sama lain-lainnya, lanjut. Tulhu, tidak mungkin. Han Ge menggelengkan kepalanya dengan kuat. Nyatanya, dahulu kala, Great Conjecture Institute memiliki kesimpulan dalam hal ini. Namun, pemilik burung tidak tertarik dengan hal-hal teoretis ini, dan Han Ge tidak pernah memahaminya, jadi ketika dewa jahat mengatakannya, reaksi pertamanya adalah omong kosong. Jika Han Ge digantikan oleh sarjana dari Akademi Dugaan Besar, saya takut itu akan menjadi reaksi lain. Karena Institute of Conjecture membuat kesimpulan di bidang ini bertahun-tahun yang lalu, dan melakukan banyak upaya, tetapi tidak ada yang berhasil. Dewa jahat tersenyum tanpa komitmen, dengan telapak tangan ke bawah, gumpalan energi ilahi melayang dari jari-jarinya, dan dia mengorbankan ratusan energi ilahi sekaligus, yang sudah tidak asing lagi bagi dewa jahat. Tidak mungkin, mari kita lihat, kata dewa jahat. Energi Shinto yang muncul dari jari-jari itu, bergabung menjadi sebuah cincin yang halus. Garis keturunan apa yang dimiliki Tuan Han Ge? Dewa jahat bertanya. Han Ge juga mengerti apa yang ingin dilakukan dewa jahat. Ia akan melambaikan sayap kirinya dengan ringan, dan cahaya cemerlang akan mengalir dari tepi bulu tajam. Ini adalah semacam kemampuan untuk menggabungkan garis keturunan, kuadran ruang angkasa, dan kuadran kehidupan, meskipun hanya ada 3 garis keturunan. Penggabungan kekuatan, tetapi sangat praktis, dan itu adalah satu-satunya di gerbang 4 roh yang menguasainya. Dewa jahat melirik sayap Han Ge, dan kemudian puluhan helai energi ilahi naik dari antara jari-jarinya, dan mulai menyatu ke dalam cincin, seluruh prosesnya sangat terampil. Cincin itu bergetar, dan cahaya cemerlang terus berenang di sekitar cincin itu. Tuan Han Ge memiliki kekuatan supranatural darah yang berhubungan dengan gerakan, yang sangat praktis, komentar roh jahat itu. Melihat cahaya familiar itu, tubuh Han Ge membeku. Garis keturunannya yang menyatu adalah satu-satunya di seluruh Sekte 4 Roh, dan sekarang dewa jahat bisa mengeluarkannya hanya dengan melihatnya beberapa kali. Perasaan neraka bangkit dari hati Han Ge. Ini adalah pemulihan. Ekspresi wajah pemimpin Tongtian bersemangat, mengapa kamu begitu akrab? Dewa jahat telah memasukkan lebih banyak energi ilahi, dan kekuatan darah di dalam cincin itu terus-menerus berubah. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, kembalikan kekuatan garis keturunan dengan energi ilahi. Saya telah mempraktikkannya jutaan kali. Secara alami mudah. Sekarang lebih sulit untuk memulihkan kekuatan tingkat yang lebih tinggi, yaitu ruang dalam di mulut Han Ge. Setelah selesai berbicara, dia menoleh ke arah Hei Huan merentangkan tangannya di satu sisi. Di alun-alun besar di kejauhan, puluhan ribu dewa jahat selalu sibuk. Ketika dewa jahat pertama mengusulkan konsep pemulihan, itu menarik perhatian dewa jahat. Dia tertarik dan segera mengubah semua dewa jahat untuk fokus pada metode pemulihan. Untuk mempercepat, dewa jahat terus mengubah lebih banyak tubuh untuk bergabung, dan segera 3 dari mereka menemukan misteri pemulihan dan memisahkan semacam kekuatan garis keturunan.
Semuanya sulit pada awalnya, tetapi setelah langkah pertama, semuanya menjadi mudah. Segera akan ada kekuatan garis keturunan kedua, ketiga, dan keempat. Bisakah kamu memulihkan semua kekuatan garis keturunan? Tanya Han Ge. 273 jenis, tidak ada yang akan jatuh, kata Dewa Jahat, setelah terus menuangkan energi jalan ilahi. Kekuatan garis keturunan baru lahir dari cincin, yang merupakan lapisan demi lapisan berlian berbentuk cahaya. Setelah Han Ge melihat lampu berbentuk berlian ini, matanya berkedip, dan dia merasakan ancaman besar. Selama cahaya berbentuk berlian ini mengenainya, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri, katanya dengan dingin, kekuatan garis keturunan ini itu dapat dengan sempurna menahan kekuatan supernatural garis keturunan Guru Hange, tetapi Tuan Hange, jangan salah paham, saya hanya menunjukkannya. Dewa Jahat bertepuk tangan, cincin itu runtuh dan menghilang, dan kekuatan garis keturunan juga dengan cepat menghilang. Langsung gunakan 3000 cara ilahi untuk memulihkan kekuatan 273 jenis darah. Han Ge bergumam, bagaimana mungkin ada orang jenius seperti itu, bagaimana mungkin 4 roh. Semua gerbang berlutut di atas asal darah di depan mereka, mohon asal darah untuk memberi mereka kekuatan. Mereka yang bisa mendapatkan salah satu dari energi ini sudah menjadi yang terbaik di antara 4 sekte roh, jika beberapa garis keturunan unik digabungkan pada saat yang sama, mereka akan menjadi elit dari 4 sekte roh. Keempat Raja Roh memeras otak mereka. Untuk mendapatkan asal-usul darah kemampuan, sampai penghancuran sekte 4 roh, dia gagal, dan hanya bisa melihat darah asal-usul darah, dan anak ini langsung menggunakan 3000 cara ilahi untuk mendorong darah dari asal-usul para dewa. Apakah masih ada hukum raja? Tuan Tongtian dulu bangga bahwa dia adalah anggota nomor 1 klan Wukong, dan bahkan eksistensi paling cerdas dalam umat manusia. Sekarang berdiri di depan Dewa Jahat, tiba-tiba dia merasa tidak penting. Apa yang dia hadapi adalah orang pintar yang tak terbayangkan. Dewa Jahat mengabaikan Han Ge yang terkejut, tetapi melanjutkan, kekuatan di alam semesta satu tingkat lebih tinggi dari dunia utama, dan kekuatan di dalamnya ada dalam bentuk negara. Negara, Master Tongtian. Mendengarkan saya sedikit bingung. Kamu tidak bisa mengerti, Dewa Jahat langsung memilih untuk tidak menjelaskan, apalagi pemimpin Tongtian di dunia 3 kisi tidak bisa mengerti. Bahkan Han Ge di dunia 4 kisi tidak bisa mengerti, bola energi yang saya lepaskan sebelumnya adalah keadaan kehancuran. Saat ini, saya hanya memulihkan yang ini, dan menurut dugaan saya, ada sekitar 100 jenis keadaan di ruang angkasa yang dalam, dan jumlahnya sekitar setengahnya, dari kekuatan darah. Setiap kali Anda naik level, jenis energinya lebih sedikit, dan pemulihannya lebih sulit. Ini akan meningkat secara geometris. Dibandingkan dengan kekuatan darah, kekuatan keadaan di luar angkasa sangat sulit, bahkan untuk Dewa Jahat. Dengan kekuatan seperti ini saja, aku khawatir itu masih bukan tandingan yang terdegradasi. Han Ge dengan cepat menjadi tenang setelah terkejut, yang terdegradasi dapat menggunakan pedang itu untuk menggunakan kekuatan luar angkasa yang berbeda, yaitu, keadaan yang berbeda beri aku cukup waktu, dan aku bisa melakukannya, kata Dewa Jahat, dengan kejeniusannya yang luar biasa, dia dapat menyimpulkan 3 hal dari satu contoh, dan mendapatkan keadaan pertama di luar angkasa, dan kesulitan asli akan diselesaikan, dan saya telah menyentuh tingkat kekuatan yang lebih tinggi daripada ruang angkasa yang dalam. Begitu kata-kata ini diucapkan, Master Tongtian dan Han Ge tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar di dalam hati mereka. Sentu di samping sudah bingung, dia hanya merasa bahwa Dewa Jahat lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan dengan mudah menenangkan Guru Tongtian dan Han Ge. Pada saat ini, dia bahkan memiliki tanda tanya di wajahnya, apa-apaan ini, bukankah kekuatan ruang angkasa adalah kekuatan yang paling kuat? Tingkat kekuatan yang lebih tinggi bukan lagi keadaan, kata Dewa Jahat pada dirinya sendiri, itu adalah medan, dan semua kekuatan ada dalam bentuk medan. Han Ge dan pemimpin Tongtian tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Mengatakan bahwa hal ini di luar pemahaman mereka, dan mereka tidak tahu bagaimana cara mengajukan pertanyaan. Di tanah kelahiran pertama, Nuwa dan rombongannya masih tinggal di bawah langit berdarah. Mereka masih tidak tahu bagaimana situasi di pantai seberang. Keterlambatan Luo Zeng untuk kembali membuat mereka merasa tidak nyaman. Nuwa mencoba memanggil darah asal, seharusnya mengetahui situasi di luar. Tapi darah Yuan-Yuan sepertinya sudah mati, dan sama sekali tidak menanggapi Nuwa dan yang lainnya, jadi Fuxi duduk bersila dan berkelana ke pantai seberang. Saat Fuxi memasuki pantai seberang, tubuhnya jatuh ke bawah, dia seharusnya berada di Pulau Yejian. Setelah akhirnya menstabilkan dirinya di udara, dia saling memandang dan tertegun seolah disambar petir. Kamu Jiandao Yuking Tian hilang. Hanya ada beberapa sisa yang tersebar di sekitar Fuxi,
dan teras Qingtian besar dan kecil itu telah hilang sama sekali. Setelah Fuxi mundur dari sisi lain, wajahnya menjadi sangat jelek. Ketika Nuwa, Dong Huang, dan yang lainnya menanyakannya, Fuxi menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu akan tahu kapan kamu pergi ke sana. Jadi Nuwa, Dong Huang, dan yang lainnya bergegas ke sisi lain, dan tempat yang mereka masuki secara alami kosong. Reaksi Dong Huang sama bingungnya dengan Fuxi, ini seluruh Yu Qingtian hilang. Sebaliknya, Nuwa langsung tenang. Luo Zeng seharusnya baik-baik saja. Jika Luo Zeng memiliki sesuatu untuk dilakukan, tanah kelahiran pertama tidak akan begitu damai. Mendengar kata-kata Nuwa, Kaisar Timur tersenyum dan berkata, Permaisuri Nuwa khawatir tentang kekacauan, tubuh Luo Zeng ada di tempat dia dilahirkan, kita akan mengetahuinya secara sekilas. Ya, ayo kembali, Nuwa. Wah katanya sambil melafalkan mantra pemecah ilusi untuk mundur ke pantai seberang. Yu Qingtian yang menghilang sangat mengejutkannya, membuatnya lupa bahwa Luo Zeng sendiri ada di Gunung Li. Setelah kembali ke tanah kelahiran pertama, beberapa orang menggunakan langkah besar untuk kembali ke teras Zamrud Lisan. Luo Zeng masih duduk di sana, wajahnya cerah, napasnya rata, dan kekuatan hidup di tubuhnya tercerai-berai jika orang biasa mendekat saja untuk mandi nafas ini. Akan menyegarkan pikiran dan memperpanjang umur. Melihat Luo Zeng aman dan sehat, kabut di hati semua orang tersapu. Sejak Luo Zeng muncul di dunia ibu, mereka telah memahami pentingnya Luo Zeng. Sekarang Luo Zeng adalah harapan yang tak tergantikan. Jika dia mengalami kecelakaan, semuanya akan menjadi tidak berarti. Yu Qingtian pergi, di mana Luo Zeng bersembunyi. Dengan kekuatan gaibnya, dia harus memasuki ruang tertentu. Jika demikian, dia seharusnya kembali lebih awal, mengapa dia belum bangun? Semua orang berspekulasi situasi Luo Zeng. Di platform Zamrud, Z, Ji, dan Mo juga ikut berdiskusi. Karena mereka tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi pada Yu Qingtian, dan pada akhirnya mereka tidak dapat mendiskusikan hasil, mereka hanya bisa menunggu dengan cemas sampai Luo Zeng bangun. Untungnya, proses ini tidak lama, setelah beberapa jam, Luo Zeng perlahan membuka matanya. Apakah kamu sudah bangun, Luo Zeng? Kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi di pantai seberang? Semua orang mengajukan serangkaian pertanyaan. Luo Zeng tidak tahu bagaimana melakukannya untuk sementara waktu. Setelah hening beberapa saat, dia bertanya, di mana lelaki tua itu? Yang paling dirindukan Ling Xuang adalah lelaki tua itu. Tujuan awalnya memasuki pintu adalah ingin menyelamatkan neneknya, sangat disayangkan bahwa secara tidak sengaja, Luo Zeng menyelamatkan Ying Lao dari pantai lain terlebih dahulu, dan keduanya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Gedung tua ada di puncak ujian, kenapa? Wajah Nuwa agak bingung. Banyak hal yang seharusnya terjadi di pantai seberang, tetapi hal-hal ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan lelaki tua itu. Mengapa Luo Zeng melihat lelaki tua itu begitu dia bangun? Jika seseorang ingin melihat Ying Lao, pastikan dia datang, kata Luo Zeng. Setelah berpikir sejenak, Nuwa menunjukkan keterkejutannya, Ling Xuang, apakah kamu masih hidup? Bisakah itu muncul di Yu Qingtian? Apa hubungannya kehancuran Yu Qingtian dengan dia? Saya akan menjelaskan perlahan, kata Luo Zeng. Mendengar ini, Nuwa berhenti bertanya lagi, berubah menjadi Streamer dan pergi ke puncak ujian untuk mengundang Lao Ying secara langsung. Kemudian Luo Zeng bertanya, di mana cincin Advent? Cincin Advent dapat digunakan untuk menghubungkan sisi lain dan dunia kekacauan. Akibatnya, akhirnya dimusnahkan dalam bola energi, dan cincin Advent itu hancur secara alami. Fuxi dengan cepat menemukan cincin kelahiran dan meletakkannya di depan Luo Zeng. Cincin emas yang semula murni sekarang bengkok, dan permukaannya bahkan lebih penuh lubang. Kehancuran cincin Advent di pantai seberang juga berdampak besar pada tubuh di tanah permulaan. Luo Zeng meletakkan 3 cincin Advent di depannya, dan segera mengangkat kepalanya dan berkata, bantu saya memperbaikinya. Semburan fluktuasi energi menghantam langit berdarah, dan cahaya keemasan lahir darinya, dan itu terjadi pada pukul 3 Advent dari atas ke bawah di atas ring. Om, saat cahaya keemasan yang terang terus mengembun, cincin Advent yang bengkok terus diperbaiki, dan mereka kembali ke keadaan semula dalam waktu singkat. Saat ini, ada 2 aliran cahaya yang datang dari kaki gunung, yaitu Ying Lao dan Nuwa. Luo Zeng, kamu bilang seseorang ingin bertemu denganku, tapi Ling Xuang. Tetua Ying bertanya dengan serius, wajah tuanya mengungkapkan ketakutan, dan dia takut mendapat jawaban negatif. Itu dia, jawab Luo Zeng. Jawaban ini membuat batu di hati Ying Lao jatuh ke tanah.
Dia sudah tua dan telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak begitu peduli dengan pertarungan di pantai lain dan nasib dunia yang kacau. Lagi pula, tidak semua yang abadi seperti Nuwa Fuxi sangat tidak memihak dan tidak mementingkan diri sendiri. Tapi satu-satunya hal yang Penatua Ying rindukan adalah Ling Xuang, tetapi Ling Xuang belum mendengar kabar dari Ling Xuang sejak dia memasuki pintu itu. Selama ini, Penatua Ying juga tertekan, jadi dia tinggal sendirian di puncak ujian. Sekarang mendengar gerakan Ling Xuang, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Di mana dia? Di mana dia? Ying Lao buru-buru bertanya. Sambil memegang cincin Advent di tangannya, Luo Zeng berkata sebelum menutup matanya dan memutar arti sebenarnya dari Dao, kamu akan segera melihatnya. Saat berikutnya, Luo Zeng muncul di koridor. Dia menyerahkan masing-masing 3 cincin Advent kepada Ling Xuang, Pohon Pahit dan Wen Dizi, dan kemudian ketiganya mulai turun. Sosok 3 orang diuraikan di bawah 3 cincin Advent. Ling Xuang baru saja meninggalkan pantai seberang dan masih sedikit tidak nyaman ketika dia mendengar panggilan Xuang ekspresinya bergetar, dan air mata berkaca-kaca, nenek. Ada ikatan samar antara dia dan Ying Lao. Tapi hubungan antara dia dan Ying Lao adalah yang paling tulus setelah pertukaran ini, dia melemparkan dirinya ke pelukan Ying Lao. Fuxi, Nuwa, Dong Huang, dan Dewa Kekacauan Kuno memusatkan perhatian mereka pada Pohon Pahit dan Wen Dizi. Monster berambut putih ini berdiri di sana sendirian, dengan aura samar yang membuat mereka merasa tertekan. Nuwa dan Fuxi telah melihat roh manusia berbahaya sebelumnya, seperti 3 tempat tinggal roh manusia yang pergi ke Pulau Yejian, tetapi bahkan Master Heifu, Shen Chengang, masih jauh dari mampu membandingkan dengan roh manusia di depan mereka ini. Luo Zeng, mengapa keduanya tidak memperkenalkanmu? Kata Nuwa. Saat ini Ling Xuang berkata, nenek, ini ayahku. Ayahmu. Ying Lao memandang dengan tak percaya. Luo Zeng mengulurkan tangannya dan berkata, ini adalah Tuan Raja Roh Manusia Kusu, dan yang ini adalah Tuan Rumah Dugaan Besar, Wen Dizi. Raja Roh Manusia. Dapat dianggap menggelegar di telinga semua orang, dan dia adalah juga tujuan ekspedisi Luo Zeng ke Yukingtian. Kusu mengangguk ke arah Penatua Ying dan berkata, Ling Xuang berada di dunia yang kacau, berkat perhatianmu. Sekarang Penatua Ying bahkan lebih terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Ling Xuang memiliki latar belakang yang luar biasa, bagaimana dia bisa mengharapkan ayah Ling Xuang adalah Raja Jiwa Manusia. Ekspresi wajah Nuwa, Fuxi dan lainnya hampir sama, setelah kaget sebentar, mereka memberi hormat satu persatu. Aku, Nuwa, temui Tuan Kusu. Pelayanku, Fuxi, temui. Aku, Kusu tersenyum sedikit, tidak perlu sopan, aku, Kusu, masih bisa bangun hidup. Saya harus berterima kasih. Kemudian Luo Zengcai mengatakan apa yang terjadi di Sanxingtian. Nuwa, Fuxi, dan talenta lainnya memahami seluk-beluk semuanya. Kalau begitu tubuh utama kita bukankah semuanya sudah mati? Kata Fuxi dengan mata terbuka lebar, dia tidak pernah berpikir bahwa situasinya akan begitu tragis. Sebaliknya, Nuwa setenang biasanya, dan mengajukan pertanyaan kunci, seperti yang Anda katakan, bukankah kita akan kalah jika pedang jatuh pada yang terdegradasi? Jadi kami datang ke sini untuk menemukan cara membalikkan keadaan. Penurunan pangkat, peluang bagi para pemenang, jawab Kusu. Apakah ada peluang seperti itu di tanah kelahiran primordial? Apakah itu asal-usul darah dewa? Nuwa bertanya dengan bingung. Darah asal dewa dapat digunakan di mana saja, dan tidak perlu datang ke dunia yang kacau. Ini bukan asal darah, Luo Zeng menunjuk. Itu adalah arah pemakaman Guiksu, kesempatan kita ada di sana. Nuwa, Fuxi, Dong Huang dan lainnya sedikit aneh. Peluang untuk membalikkan yang diturunkan ada di pemakaman Guiksu. Meskipun pemakaman Guiksu adalah upaya telaten dari Taisang Lao Jun, tetapi setelah kekacauan mulai menurun, ia bahkan tidak dapat melindungi dirinya sendiri, apakah tersembunyi di dalamnya kemampuan untuk membalikkan yang terdegradasi. Kebetulan sekali, saat mereka bingung, cahaya terang tiba-tiba muncul dari kuburan Guiksu. Wow, sinar cahaya terang ini melesat langsung ke langit dari bawah ke atas. Apa ini? Energi yang mengerikan. Siapa lagi di pemakaman Guiksu yang memiliki kekuatan supernatural seperti itu? Fuxi, Dong Huang dan yang lainnya, serta 3 dewa kekacauan kuno, tercengang. Meskipun lisan bersebelahan dengan pemakaman Guiksu, masih ada jarak yang cukup jauh antara kedua raksasa itu, tetapi mereka masih merasakan kekuatan yang berlebihan melalui jarak yang begitu jauh. Kekuatan sinar cahaya ini jauh melebihi dewa kekacauan kuno, dan juga jauh melebihi alam keabadian. Wah, jika tidak dihentikan,
Sinar cahaya ini mungkin bisa menembus langit berwarna darah dan langsung menabrak tempat di mana kehidupan pertama lahir di luar. Namun, ketika seberkas cahaya ini mendekati langit berwarna darah, ada potongan-potongan blok energi berbentuk sarang lebah virus. Meskipun berkas cahaya itu sangat kuat, itu mengeluarkan suara robekan yang tajam ketika mengenai blok energi, dengan cepat menghilang ke dalam. Yang tak terlihat. Kalian mengada-ada. Apakah ini kesempatan yang kalian sebutkan? Tanya Nuwa. Luo Zeng juga melihatnya dengan wajah, tetapi untungnya, semua yang ada di tanah kelahiran pertama diketahui, dan dia tahu situasinya ketika dia memikirkannya, dan berkata dengan senyum di wajahnya, kami tidak membuat keluar, tapi kesempatan memang ada, semuanya, ikuti aku. Tanda seru. Dengan lambaian tangan Luo Zeng, semua orang terbungkus lapisan ruang, dan saat berikutnya mereka muncul di pemakaman Guiksu. Di dinding gunung di pemakaman Guiksu, Hua Tianming masih memegang pedang tunggal dalam keadaan linglung. Sejak Luo Nian mencabut ujung lain dari koneksi dengan pilar suci, Gujian tidak responsif seperti besi tua, Hua Tianming tidak peduli, menurut Luo Nian, dia akan mencari kekuatan yang lebih kuat untuk Gujian. Baru hari ini, Hua Tianming tiba-tiba merasakan gerakan aneh dari Gujian. Garis-garis pola kuning keperakan tiba-tiba muncul di permukaan pedang yang awalnya sederhana dan biasa. Pola ini menutupi hampir seluruh tubuh pedang dari bawah ke atas. Pada saat yang sama, dia merasakan energi luar biasa yang ditransmisikan dari tubuh pedang-pedang. Kekuatan ini benar-benar berbeda dari kekuatan sebelumnya, meskipun energi Gujian sangat kuat, energinya sangat keras dan sulit dikendalikan, yang tidak sesuai dengan karakter Hua Tianming. Sekarang energi yang terkandung dalam Gujian seperti lautan luas, aliran air yang mengalir telah memenuhi hati Hua Tianming. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengayunkan pedang itu, dan kemudian dia dikejutkan oleh kekuatan pedang ini. Kekuatan ini, seharusnya tidak berada di bawah kendalinya sama sekali. Orang itu Luo Nian benar-benar melakukannya. Ketika Hua Tianming masih berpikir, Luo Zeng tiba-tiba muncul bersama sekelompok orang. Luo Zeng, Luo Nian dia melakukannya, pedang kesepian ini telah menjadi begitu kuat. Hua Tianming dengan penuh semangat ingin berbagi kegembiraan dengan Luo Zeng. Luo Zeng mengangguk sambil tersenyum, kamu berhasil. Jika tidak ada orang yang terdegradasi, Luo Zeng saat ini akan sama gembiranya dengan Hua Tianming. Lagi pula, Hua Tianming akan menjadi pendukung terkuat Luo Zeng. Tapi degradasi yang kita hadapi sekarang tidak bisa dikalahkan dengan mengandalkan kekuatan dunia utama. Mengapa ada kekuatan yang begitu kuat? Tidak mungkin untuk token tingkat 33 dari pihak lain. Bagaimana Luo Nian melakukannya? Tanya acuh tak acuh. Pada saat ini, Kusu berkata, karena pedang ini terkait dengan cahaya Duan Xi, yang pernah menjadi asisten suciku yang paling kuat. Ternyata itu adalah asisten suci, gumam Hua Tianming. Tiba-tiba bereaksi dan menatap Kusu dengan mata aneh dan bertanya, ini dulunya adalah barang asisten sucimu, kamu ini adalah Raja Roh Manusia Kusu. Luo Zeng memperkenalkan, Luo Zeng Nian harus memanjat pilar suci milik gerbang jiwa manusia. Hua Tianming tertegun sejenak, lalu tiba-tiba mengambil 2 langkah ke depan, memegang satu-satunya pedang secara horizontal di depan pohon pahit dan berkata, jika demikian, benda ini harus menjadi miliknya. Pemilik aslinya. Dengan watak Hua Tianming, tentu saja dia tidak akan mengingini barang orang lain. Tapi Kusu menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis dan berkata, itu hanya sesuatu yang pernah menjadi milikku. Laut telah berubah, dan Sang Tian tiba-tiba berubah. Aku, pemilik asli, tidak layak disebut. Ini adalah pedangmu, dan itu seharusnya milikmu. Apalagi yang ingin dikatakan Hua Tianming. Tiba-tiba merasakan sedikit jentikan dari Gujian, itu adalah Luo Nian yang menarik tautan benda suci Zuo. Luo Nian tampaknya memiliki sesuatu untuk mengatakan. Apa yang dia katakan? Luo Zeng bertanya dengan cepat. Pedang tunggal itu sendiri tidak begitu penting, yang penting bisa terhubung dengan Luo Nian. Memegang satu-satunya pedang, Hua Tianming dengan sabar merasakannya untuk sementara waktu, dan kemudian menunjukkan ekspresi tercengang, dia berkata, Paman Tianming, pedang ini menjadi sangat kuat, bukan? Apakah kamu puas? Dari pilar suci. Luar biasa, sangat kuat, ini adalah token terkuat dari pihak lain. Hua Tianming menjawab. Luo Nian menghabiskan banyak upaya untuk menata kotak hitam di atas pilar suci. Saat ini, dia sangat bangga, terutama ketika dia menemukan bahwa ayahnya dan rombongannya juga ada di samping Hua Tianming. Dia mengutak-atik tautan dan berkata, jika Anda tidak puas, saya dapat mengubahnya lagi untuk Anda, saya masih memiliki beberapa posisi di sini. Tidak perlu untuk ini, ayahmu memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepadamu,
kata Hua Tianming dan menyerahkan pedang kesepian di depan Luo Zeng, dan dia melihat bahwa Luo Zeng dan rombongannya datang untuk Luo Nian. Metode komunikasi ini sudah banyak usaha, Luo Zeng bukan omong kosong, langsung ke intinya, Nian kamu melakukannya dengan sangat baik, menguasai pedang ini sudah cukup untuk membuat Paman Takdir menjadi orang pertama di dunia yang kacau, tapi musuh yang kita hadapi bahkan lebih kuat. Kita butuh bantuanmu. Kuat? Seberapa kuat itu? Luo Nian menjawab tidak setuju. Pernahkah kamu melihat ruang yang dalam? Luo Zeng bertanya. Maksudmu ada banyak reruntuhan yang mengambang di langit. Aku pernah melihatnya sebelumnya, dan aku bisa melihatnya dari posisi tertentu di pilar suci, jawab Luo Nian. Dia bisa melihatnya ketika dia memanjat pilar suci gerbang roh ular, dan dia juga bisa melihatnya di pilar suci gerbang roh manusia. Luo Zeng melanjutkan, musuh yang kita hadapi berasal dari sana, jadi kamu perlu menemukan seseorang di luar angkasa, seseorang bernama Sue. Ada poin kunci lain dalam rencana yang diusulkan oleh Kusu Luo Nian dapat berjalan dengan bebas di dunia utama, tetapi bisakah dia berjalan bebas di luar angkasa? Apakah itu Penatua Sue, pohon pahit, atau Shou? Keadaan di luar angkasa seperti keadaan Luo Zeng ketika dia memasuki dunia utama, matanya diolesi, dan sangat sulit untuk berjalan, karena itu bukan milik dunia jaringan kelima. Untungnya, ruang angkasa dalam keadaan rusak, dan sebagian besar ruang angkasa sebenarnya telah direduksi menjadi dunia utama, sehingga gerbang empat roh memiliki kesempatan untuk menjelajahi ruang angkasa yang dalam. Luo Nian tidak memikirkan hal ini. Dia sama sekali tidak peduli dengan kesulitan tugasnya. Sebaliknya, dia sangat ingin membuktikan kemampuannya di depan ayahnya, angkasa jauh di atas, bagaimana saya harus pergi. Ruang dalam dan dunia utama sepenuhnya adalah dua dunia, dan kekuatan Luo Nian tidak cukup untuk melewatinya. Pertanyaan ini Luo Zeng memandang Raja Roh Manusia. Luo Zeng bahkan tidak tahu banyak tentang dunia utama, apalagi ruang angkasa. Raja Roh Manusia segera berkata, di pengadilan Dewa Abadi, ada susunan teleportasi di atas pengadilan Dewa Abadi, dan Anda bisa pergi ke sana melalui susunan teleportasi itu. Sekte Empat Roh sangat mementingkan ruang angkasa yang dalam. Yang hampir menjadi keyakinan mereka. Jadi butuh waktu lama dan tenaga untuk membangun susunan teleportasi, dan membangun susunan teleportasi di atas pengadilan Dewa Abadi sudah cukup untuk menunjukkan betapa mereka mementingkannya. Gerbang Empat Roh memonopoli semua sumber daya di luar angkasa. Pengadilan Dewa Abadi apakah itu halaman yang dikunci dengan rantai? Tanya Luo Nian. Ya, kata Bitter Tree. Susunan teleportasi seperti itu mungkin sulit dibuka kali ini Luo Zeng bertanya. Lagi pula, itu adalah susunan teleportasi yang menghubungkan dua tingkat dunia. Jangan khawatir, energi susunan teleportasi disediakan oleh kunci waktu. Selama dia berhasil memasuki puncak pengadilan Dewa Abadi, dia akan dapat mengaktifkan susunan teleportasi kata Kusu dengan percaya diri. Banyak warisan yang ditinggalkan oleh Sekte Empat Roh dapat bertahan selamanya, kecuali jika seluruh dunia utama diturunkan untuk menghancurkannya sekali. Bitter Tree sangat sabar. Meski lawannya adalah manusia dengan kekuatan yang tidak berarti, harapan seluruh dunia terikat pada manusia ini. Dia kemudian memberitahu Luo Nian pengetahuannya tentang ruang angkasa yang dalam dan situasi yang mungkin dia temui secara mendetail. Mendengar deskripsi pohon pahit, Luo Zeng dan yang lainnya juga merasa sangat baru. Misalnya, orang-orang di dunia tiga kisi melihat bintik-bintik cahaya seputih salju yang tak terhitung jumlahnya di dunia utama, sementara orang-orang di dunia utama melihat lingkaran di ruang angkasa yang dalam, tampaknya setiap dunia akan memiliki hambatan kognitif bagi makhluk-makhluk di alam semesta, dunia berikutnya. Butuh Raja Roh Manusia 2 jam penuh untuk selesai berbicara, pada akhirnya, Luo Nian hanya menjawab mengerti dan tidak menjawab. Kuharap Luo Nian bisa melakukan perjalanan kali ini, kata Nuwa cemas. Dia pasti akan melakukannya, kesempatan ada di pihak kita. Kusu terlihat sangat yakin, dia akan memperhatikan kemungkinan kegagalan saat menghadapi krisis apapun, hanya dengan cara ini dia dapat menyadari potensinya hingga 100%. Luo Zeng tidak banyak bicara, dia merasa bersalah karena membiarkan Luo Nian mengambil risiko, tapi sekarang seluruh dunia yang kacau hanya bisa mengandalkannya, tidak ada pilihan kedua. Kusu merasa semua orang sedikit tertekan, dan tersenyum. Sedikit dia berkata kepada Hua Tianming, cahaya Duanxi sangat kuat. Izinkan saya mengajari Anda bagaimana menggunakannya untuk merangsang sepenuhnya potensi objek suci ini Tuan Pohon Pahit, tolong beritahu saya. Hua Tianming menangkup tangannya. Kemudian Kusu mengambil satu-satunya pedang dari tangan Hua Tianming, dan dia memegangnya dengan ringan, pola di permukaan pedang menjadi lebih cerah dan berfluktuasi, berubah menjadi bunga energi yang tak berujung dan mekar terus-menerus.
Tidak sulit untuk mengontrol cahaya Duanxi. Saat menggunakan energinya, kamu perlu membaginya dan melepaskannya, lalu mengembalikannya menjadi satu setelah. Berbicara, Bitter Tree memegang gagang pedang dengan ringan. Su. Om lampu pedang yang terkumpul tampak menebal, dan kecepatannya berkurang lebih dari setengahnya, tetapi lampu pedang berubah menjadi bentuk yang aneh, dan ketika mereka melesat tinggi ke langit, mereka terbelah menjadi ratusan keping, dan lampu pedang ini mengandung kekuatan khusus tarian aturan yang konstan. Menyilaukan. Saat pohon pahit masih mengajar Hua Tianming, Luonian telah mencapai tepi pilar suci dan merangkak di sepanjang rantai waktu. Dia merangkak bolak-balik di rantai beberapa kali, dan sudah beradaptasi dengan medan di rantai itu. 2 hari kemudian, Luonian akhirnya melewati rantai itu dan sekali lagi naik ke pengadilan Dewa Abadi yang terletak di tengah 4 pilar suci. Ada lingkaran sihir di atap pengadilan Dewa Abadi, tapi aku tidak menemukannya sebelumnya. Luonian berpikir tentang bagaimana cara masuk ke dalamnya sebelumnya, tapi dia menyerah menjelajahi halaman setelah meraba-raba, tidak berhasil kali ini dia langsung pergi ke atap atas. Aula utama pengadilan ilahi abadi berbentuk segi 8, dengan lingkaran ubin yang ditinggikan di tengah, dan di luar ubin ada platform sepanjang 3 kaki dan lebar, dan 4 kunci waktu dipasang di 4 sudut platform ini. Luonian mengamatinya, dan susunan teleportasi yang disebutkan oleh Raja Roh Manusia kemungkinan besar ada di peron. Setelah berdiri di atas ubin dan mengamati, Luo Zeng melompat ke peron dalam 1 langkah. Saat dia berdiri di peron, 4 kunci waktu tetap mulai memancarkan cahaya biru redup. Lampu-lampu ini, seperti tetesan air, mulai mengalir di sepanjang alur di peron, dan sinar cahaya dari 4 arah terus-menerus terjerat dan akhirnya menyatu menjadi satu. Sua, sedikit cahaya biru mulai menyatu, membentuk lingkaran sihir berbentuk berlian di tanah. Ini susunan teleportasi. Alis Luonian berkedut. Dia penuh rasa ingin tahu tentang segala hal, dan ruang angkasa yang dalam juga sangat menarik baginya. Dia ingin melihat seperti apa dunia tingkat tinggi itu. Tanpa ragu, Luonian melangkah ke lingkaran berbentuk berlian. Wow, lingkaran sihir berbentuk berlian mulai berkedip. Luonian melihat seberkas cahaya muncul dari lingkaran berbentuk berlian. Sinar cahaya ini melewati lengan Luonian, dan lubang setebal jari kelingking muncul di lengan, seolah-olah telah dimakan ngengat. Daging dan tulang setebal ibu jari menghilang, naik. Bagaimana ini bisa terjadi? Luonian terkejut. Untungnya, dia tidak merasakan sakit, seolah-olah lubang itu tidak tumbuh padanya. Memanggil. Beberapa sinar cahaya naik, 2 di antaranya naik dari bawah kaki Luonian, dan menembus dari bawah kaki ke atas kepala seperti memakai tusuk sate kambing. Jika Anda berbaring di atas kepala Luonian dan lihat bawah, Anda dapat melihat cekungan lurus. Apakah susunan teleportasi ini akan membagi dirinya menjadi teleportasi yang tak terhitung jumlahnya? Luonian memang sedikit ketakutan. Itu seperti membuka lubang di otaknya, tapi dia masih tidak merasakan sakit. Siu. Dengan semakin banyak lubang, bagian tubuh Luonian yang tersisa di tempatnya menjadi semakin berkurang, dan akhirnya hanya tersisa setengah jari dan setengah dari punggung kaki. Ketika sinar yang tersisa ditembakkan secara akurat ke sisa-sisa ini, Luonian telah sepenuhnya menghilang di pilar suci. Sekelompok sinar cahaya terbang vertikal ke atas, dan Luonian merasakan kekuatan yang menopang tubuhnya untuk terus naik, dan kemudian naik saya tidak tahu berapa lama. Waktu berlalu, kumpulan sinar cahaya akhirnya mencapai tujuannya, dan kemudian sinar cahaya kembali ke sekelompok daging dan darah. Kumpulan daging dan darah ini dijahit menjadi satu dengan erat dan mulai memulihkan tubuh fisik Luonian. Ketika sinar cahaya terakhir mengenai punggung kaki Luonian, tubuhnya akhirnya lengkap, lalu dia membuka matanya dan melihat ke kejauhan. Bitter Tree pernah memperingatkan Luonian bahwa jika Luonian tidak dapat memahami dunia luar angkasa, dia harus terus berjalan ke kanan. Kitab suci luar angkasa telah diturunkan setengahnya, dan ada banyak ruang alam utama yang didistribusikan di antara mereka. Pergi ke kanan sampai ke ujung adalah ruang alam utama terdekat. Tapi setelah melihat ini, sudut mulut Luonian terangkat tinggi, dan ekspresi bangga muncul di wajahnya. Dia masih bisa melihat dengan jelas lingkaran yang membentuk dunia luar angkasa. Meskipun Luonian memasuki ruang angkasa yang dalam untuk pertama kalinya, dia masih memiliki firasat bahwa dia dapat memahami ruang ini. Keyakinan ini telah ada sejak Luonian memasuki dunia misterius, jadi dia tidak terlalu terkejut saat melihat lingkungan luar angkasa dengan jelas. Dia berada di ruang melingkar. Dinding ruang rahasia diukir dengan pola sederhana dan sederhana meskipun terlihat seperti semacam hieroglif, dia tidak dapat memahami bentuk apapun yang tersirat dari kata-kata itu. Ke kanan, Luonian mengambil beberapa langkah untuk memilih lorong di sebelah kanan. Melihat ke sepanjang lorong,
dia melihat jalan yang terputus. Ujung lain dari lorong itu rusak, dan ujungnya telah dikurangi menjadi sebuah ruang 4 persegi. Bitter Tree menyiapkan jalur ini untuk Luonian karena dia takut Luonian tidak akan bisa bergerak bebas di ruang angkasa yang dalam, jadi itu adalah pilihan yang baik untuk menggunakan bagian dari ruang 4 blok untuk berjalan. Sekarang Luonian tidak memiliki hambatan di luar angkasa, jadi tentu saja dia tidak perlu memilih jalan buntu ini. Keluar dari lorong di sebelah kanan, dia berjalan menuju jalan tepat di depan. Ini adalah lorong yang ramping, dan lorong itu diaspal dengan semacam batu bata transparan. Ada cincin kecil yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan cahaya di setiap bata, dan sinar cahaya ini menerangi seluruh lorong. Menurut pengukuran dunia grid ketiga, lorong ini panjangnya sekitar 300 kaki, dan dia akan berakhir dalam waktu singkat. Ketika dia melangkah keluar dari lorong, dia pusing dengan semburan cahaya yang menyilaukan. Setelah perlahan terbiasa, dia mendongak dan dikejutkan oleh pemandangan indah di depannya. Lingkaran cahaya keemasan yang besar menggantung di langit, dan lingkaran cahaya keemasan ini memproyeksikan sinar cahaya yang tak berujung ke segala arah. Apakah ini matahari di langit yang dalam? Luonian terkejut. Meskipun basis kultivasi Luonian tidak tinggi, penglihatannya telah berkembang pesat dengan apa yang telah dia lihat dan dengar selama bertahun-tahun, dan penglihatannya tidak lagi kalah dengan mereka yang kuat di dunia yang kacau. Hanya separuh dari matahari berbentuk cincin yang tetap utuh, sedangkan separuh lainnya dalam keadaan rusak, dan pecahan emas tersebut membentuk pita, masih melepaskan panas dan cahaya. Separuh dari matahari ini telah diturunkan, dan separuh lainnya tetap utuh. Apakah karena orang yang diturunkan tidak cukup kuat? Luonian bergumam. Setelah mengalihkan pandangannya dari matahari berbentuk cincin, Luonian melihat lurus ke depan, dan bangunan besar berbentuk roda muncul di arah horizontal, dan Luonian terletak di ujung paling ujung roda. Setelah berkomunikasi dengan Bitter Tree, Luonian juga memiliki pemahaman umum tentang ruang angkasa yang dalam. Bangunan berbentuk roda ini disebut Kota Tianlun oleh Gerbang Empat Roh, dan itu adalah bangunan paling megah di ruang angkasa yang dalam. Sebagian besar penggalian berputar di sekitar Kota Tianlun. Kami belum pernah mendekati pusat Kota Tianlun. Strukturnya sangat rumit. Kami telah mencoba berkali-kali tetapi gagal pergi ke sana. Saya sarankan Anda menetapkannya sebagai tujuan Anda. Ini adalah saran dari pohon pahit untuk Luonian. Aku tidak tahu apakah roh bermarga Sue itu ada di dalam Luonian cemberut. Meskipun dia menerima tugas ini dengan sangat gembira, petunjuk yang diberikan oleh Raja Roh Manusia terlalu sedikit, dan pemahaman tentang ruang dalam dari Sekte Empat Roh benar-benar buta, dan efisiensinya sangat buruk, tidak sejelas dan senyata pandangan Luonian. Setelah bingung beberapa saat, Luonian masih berjalan menuju pusat kota Tianlun. Bagaimanapun juga, dia membawa harapan semua manusia, semua roh manusia, dan seluruh dunia yang kacau balau. Memikirkan tugas yang begitu sulit di pundaknya, hatinya terbakar. Diri saat ini sangat penting, sangat bahagia. Lusinan lorong besar memancar dari pusat kota Tianlun, menghubungkan ke tepi luar bangunan berbentuk roda, dan Luonian berjalan di salah satu lorong. Luonian berjalan dengan hati-hati pada awalnya, dia takut sesuatu yang aneh tiba-tiba muncul di kota Tianlun. Anda harus tahu bahwa bahkan monster di dunia yang kacau sudah cukup bagi Luonian untuk minum sepoci, dan hal-hal di dunia misterius bahkan lebih tidak berdaya untuk dia tolak. Monster di ruang angkasa yang dalam hanya bisa menjadi lebih kuat dan lebih menakutkan siapapun yang bertemu dengannya dapat membunuhnya seumur hidup. Tapi Luonian mengamati sambil berjalan, dan setelah sekitar setengah jam, lingkungan menjadi sunyi, terutama di lorong yang besar dan lebar ini. Dia adalah satu-satunya yang sendirian, rasa takut di hatinya berangsur-angsur menghilang, dan langkahnya secara bertahap menjadi berdiri berlebihan. Ke atas, senior Jiang Zia tidak bisa bergerak 1 inci pun di dunia Xuanliang. Apa yang akan terjadi jika dia diseret ke alam utama? Mungkin akan lebih buruk daripada dunia Xuanliang. Dia bahkan tidak bisa mengambil langkah. Luonian berpikir sendiri. Sangat disayangkan butuh waktu terlalu lama untuk memanjat pilar suci, bahkan tanpa patung-patung itu menghalangi jalan, itu akan memakan waktu lebih dari 2 bulan, jika tidak, dia benar-benar akan membawa Jiang Zia ke atas. Sushasha, Luonian sedang berjalan dan berpikir, ketika sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar dari telinganya. Itu seperti suara pasir yang jatuh di atas papan kayu. Awalnya santai, dia tiba-tiba berhenti, memandang curiga, dan melihat ke depan dan ke belakang ke arah jalan. Tidak ada ilusi. Luonian menggelengkan kepalanya dan terus melangkah. Setelah berjalan selusin langkah, suara gemerisik terdengar lagi di telinga Luonian. Kali ini terdengar sangat nyata, suaranya berasal dari bagian belakang lorong.
Bagian itu sendiri ditangguhkan, dan Luonian tidak bisa melihat seperti apa sisi lain itu, dan sekarang dia tidak berani melihatnya, jadi dia berlari dengan kaki lurus karena putus asa. Sushashashashashasha. Kecepatan lari Luonian meningkat, dan frekuensi suara gemerisik juga semakin cepat. Benda di belakang lorong telah mengikutinya. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui membuat bayangan di dalam dirinya, dan dia merasa tidak bisa melawannya, dan dia tidak punya pilihan selain mempercepat. Sushashashashasha. Saat Luonian berjalan lebih jauh, suara gemerisik dari belakang menjadi lebih intensif, dan semakin banyak hal yang bergabung dalam barisan pengejaran. Setelah berlari beberapa mil seperti ini, suara gemerisik semakin dekat, Luonian melirik kedua sisi lorong, dan wajahnya berubah pucat karena ketakutan. Tongkat hitam setipis jari muncul di kedua sisi lorong, dan suara gemerisik persis seperti suara yang dibuat oleh tongkat hitam yang bergesekan dengan tanah. Di ujung lain tongkat hitam ini, ada kue yang ditopang satu persatu, dan lingkaran taring bertatahkan di sekeliling kue ini. Laba-laba. Perasaan menyeramkan menghantam hatinya. Makhluk di luar angkasa ini sangat mirip dengan laba-laba, tetapi dengan kaki yang lebih kurus, tubuh yang lebih kecil, dan penampilan yang lebih menakutkan dan menakutkan. Raja roh manusia itu pembohong. Teriak Luonian dalam hati. Pohon pahit berbicara dengannya selama 2 jam, tetapi dia tidak menyebutkan monster mengerikan ini. Nyatanya, ini tidak bisa menyalahkan pohon pahit. Situasi di luar angkasa sangat mirip dengan di dunia misterius. Setelah downgrade yang tidak lengkap terjadi di sini, makhluk kuat yang pernah mendominasi angkasa luar semuanya mati, dan bahkan makhluk terlemah pun hancur total. Tapi waktu adalah penawar terbaik. Lebih dari 1000 zaman kacau telah berlalu, dan ruang dalam yang telah direduksi menjadi tempat terlarang bagi kehidupan secara bertahap menghasilkan beberapa hal aneh. Laba-laba ini adalah salah satunya. Pasir. Salah satu laba-laba mendekati Luonian terlebih dahulu, dan salah satu kakinya yang hitam tipis menusuk ke arah Luonian seperti lembing. Luonian melompat ke depan untuk menghindari duri dengan cepat, tetapi sebelum dia mendarat, dia merasakan sakit di dadanya dan ditusuk oleh kaki hitam tipis lainnya. Setelah kakinya meninggalkan tanah, tubuhnya terangkat. Luonian tidak punya ruang untuk melawan. Setelah diangkat ke udara dan diayunkan setengah lingkaran, dia terlempar ke belakang laba-laba. Meski dadanya tertusuk, lukanya tidak fatal. Luonian berguling dan mencoba melepaskan diri, tetapi cincin taring di belakang laba-laba itu tiba-tiba menggembung, dan taring ini membentuk sangkar untuk memenjarakannya di dalamnya. Setelah menangkap Luonian, laba-laba lainnya tersebar kembali ke bagian belakang lorong. Laba-laba yang menangkap Luonian berlari ke depan dengan kakinya yang panjang. Setelah Luonian, yang duduk di atas, menghentikan pendarahan dari luka di dadanya, dia mengulurkan tangannya untuk meraih kedua taring itu dan mencoba untuk memisahkannya. Tapi begitu tangannya meledak dengan kekuatan, kedua taring itu tiba-tiba memerah, seolah-olah 2 potong besi panas melepuh dan Luonian dengan cepat melepaskannya. Aku tidak bisa pergi. Luonian menggosok tangannya tanpa daya dan berkata. Di dunia misterius, keberuntungan Luonian selalu relatif baik, dan dia tidak mengalami krisis apapun. Bahkan untuk patung perunggu yang paling merepotkan, dia hanya perlu memikat mereka dan membiarkan Jiang Xia membunuh mereka. Ini adalah pertama kalinya Luonian menghadapi hal-hal yang tak terlukiskan ini. Wajahnya terlihat tenang, tetapi hatinya sebenarnya sangat bingung. Satu-satunya penghiburan adalah bahwa laba-laba itu hanya menjebaknya, bukan menelannya, dan laba-laba itu sendiri sedang menuju pusat kota roda langit, dan kecepatannya 10 kali lebih cepat dari Luonian. Sushashasha. Lorong kota Tianlun tampaknya tidak jauh, tetapi panjang sebenarnya sangat mencengangkan. Butuh waktu kurang dari setengah jarak dalam 5 jam, dan setelah seharian penuh, laba-laba ini membawa Luonian ke dekat pusat kota Tianlun. Jika butuh setidaknya 10 hari bagi Luonian untuk pergi ke sini, itu akan dianggap sebagai bantuan tidak langsung, tetapi dia tidak senang sama sekali. Setelah mendekati pusat kota Tianlun, laba-laba yang membawanya memasuki sebuah bangunan melengkung yang lebar. Begitu dia memasukinya, Luonian melihat banyak laba-laba berbaris dan perlahan bergerak maju, dan laba-laba ini juga membawa berbagai makhluk di punggung mereka. Di belakang laba-laba tepat di depan Luonian, ada serangga bundar yang dipenjara. Serangga itu terus berusaha meronta, tetapi tidak bisa lepas dari taring itu sama sekali. Kadang-kadang, tubuh serangga itu menyentuh taringnya, dan itu akan terbakar oleh taring panas ada. Bekas luka. Di punggung laba-laba di depan, ada monster kecil dengan tangan panjang, kaki panjang, dan ekor panjang. Monster kecil ini duduk dengan tenang di sangkar taring, menatap Luonian dengan sepasang mata merah cerah. Dengan senyum tipis, Luonian mengerutkan kening, melihat melewati monster kecil itu,
dan terus melihat makhluk lain yang terperangkap. Hal-hal di luar angkasa misterius dan tidak dapat dipahami di mata makhluk 4 dimensi dan makhluk 3 dimensi, dan bahkan bentuknya tidak dapat dijelaskan, tetapi di mata Luonian, mereka tampak agak garis bawah. Sebagian besar makhluk hidup sangat primitif, satu-satunya yang tampak cerdas adalah monster kecil itu. Tim panjang yang dibentuk oleh laba-laba bergerak setiap langkah, Luonian juga gelisah. Laba-laba ini harus menangkapnya dan datang ke sini jika Anda tidak mengundangnya untuk menonton pertunjukan, Anda tidak tahu kesulitan apa yang akan dia hadapi. Setelah bergerak dalam jarak tertentu di bangunan melengkung ini, platform segitiga muncul di depannya, ada celah selebar sekitar 3 kaki di bagian bawah platform, dan laba-laba itu masuk ke dalamnya, tepat pada waktunya untuk mengirim mangsa di kandang ke dalam platform segitiga, internal. Luonian sedang berkonsentrasi mengamati platform segitiga, ketika tiba-tiba dia melihat cahaya keemasan dan teriakan aneh di platform segitiga, dan kemudian laba-laba itu mundur dari platform segitiga. Mangsa di punggung laba-laba telah menghilang, hanya menyisakan beberapa karbida yang terfragmentasi, dan laba-laba itu membuang karbida tersebut ke tanah lalu pergi. Mati, ini merepotkan. Mata Luonian tegak setelah melihat pemandangan ini. Apa yang coba dilakukan laba-laba ini? Untuk menangkap makhluk-makhluk ini dari jarak ribuan mil, hanya untuk membakar mereka sampai mati. Satu demi satu, laba-laba memasuki platform segitiga, dan cahaya keemasan menyala, ketika laba-laba keluar, mangsa di punggung mereka terbakar habis. Segera setelah itu, giliran monster kecil dengan tangan panjang, kaki panjang, dan ekor panjang. Monster kecil ini tampaknya cukup tenang, dan selalu ada senyuman di wajah khas itu. Kamu masih bisa tertawa saat sekarat, Luonian menggigit bibirnya. Tapi setelah menunggu beberapa saat, kilatan emas di platform segitiga tidak menyala, dan laba-laba itu menyeret monster kecil itu keluar tanpa cedera, melakukan gerakan memotong. Berulang kali, akhirnya melihat makhluk hidup keluar hidup-hidup, Luonian langsung gembira, bagaimanapun juga, ada secercah kehidupan di platform segitiga ini, setidaknya dia memiliki kesempatan untuk memperjuangkannya. Sushasha. Kemudian giliran bak gemuk di depan Luonian. Setelah dikirim untuk beberapa tarikan napas, kilatan keemasan menerangi bak tersebut, dan dibakar hingga bersih saat dilakukan oleh laba-laba ke atas. Sekarang giliranku. Luonian menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan jiwanya ke kondisi 12 poin. Setelah dikirim ke platform emas, sebuah cermin besar muncul di depannya. 15 kotak kecil tertata rapi di sisi kiri cermin, dan hanya satu kotak kecil di sisi kanan. Ini adalah ujian. Luonian membeku sesaat, lalu dengan cepat mengulurkan tangan dan memindahkan kubus kecil itu menjadi 15 kubus kecil untuk membentuk kubus besar yang lengkap. Setelah dia menyelesaikan langkah ini, pemandangan di cermin berubah dengan cepat lagi. Kali ini, lebih dari selusin kubus dicampur menjadi satu. Yang harus dilakukan Luonian adalah mengaturnya kembali. Itu dia. Dia lulus ujian setelah menyelesaikan 3 pertanyaan dalam waktu yang sangat singkat, dan laba-laba itu membawanya keluar lagi. Pertanyaan-pertanyaan ini tampaknya mudah dilakukan oleh anak berusia 3 tahun, dan Luonian secara alami sangat mudah untuk diselesaikan, tetapi bagaimanapun juga, dia hanya berjalan di tepi hidup dan mati sekali, dan dia merasa lega. Laba-laba ini menangkap mangsanya untuk memilih makhluk cerdas. Mereka yang tidak cerdas dibakar sampai mati, dan mereka yang memiliki kebijaksanaan dapat bertahan hati. Yang menginginkan pria terbuka di sini jauh lebih stabil. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan pihak lain, selama itu adalah makhluk yang bisa berkomunikasi. Setelah laba-laba meninggalkan bangunan melengkung dengan Luonian di punggungnya, ia menuruni tangga ke ruang bawah tanah yang besar. Di kedua sisi ruang bawah tanah, ada kandang yang dibangun. Semua jenis makhluk juga dipenjara di dalam kandang ini. Makhluk-makhluk ini setelah disaring sekali, mereka semua adalah makhluk cerdas. Ketika Luonian dikirim ke dalamnya, dia menarik semua jenis tatapan, dan bahkan beberapa makhluk menyapa Luonian melalui pagar, dan membuat teriakan kegembiraan yang aneh. Ngomong-ngomong, Luonian tidak mengerti bahasanya, jadi dia tidak repot-repot memperhatikannya sampai laba-laba menemukan kandang kosong dan memasukkan Luonian ke dalamnya. Ruang dalam kandang terbatas, dan hampir tidak dapat menampung satu orang yang duduk bersila di dalamnya. Luonian menggenggam pagar dengan kedua tangan dan melihat lingkungan luar, tetapi hatinya sangat berantakan, entah apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Mungkin ada ribuan makhluk di ruang bawah tanah ini, dengan bentuk dan ukuran yang berbeda, dan bahasa yang berbeda. Mereka mengobrol dengan cara yang berbeda. Mereka sepertinya ingin berkomunikasi satu sama lain, tetapi tidak dapat memahami satu sama lain.
Meskipun makhluk-makhluk ini agak cerdas, kebanyakan dari mereka tidak terlihat terlalu tinggi. Luo Nian berkata dengan wajah sedih, tempat apa ini? Kenapa kamu menangkapku? Meskipun Luo Nian adalah pintar, dia jauh lebih rendah dari temperamen ayahnya, meskipun dia bisa sombong sesekali, begitu dia sedikit frustrasi, dia akan menunjukkan sifat aslinya. Kako, secara diagonal berlawanan dengan Luo Nian, seekor burung putih mengucapkan serangkaian panggilan, sambil mengepakkan sayapnya, telah mengepak selama lebih dari setengah jam. Aku sangat menyebalkan, berhenti berdebat. Bang! Luo Nian meraung dan membanting tinjunya ke pagar. Burung putih itu merasakan kemarahan Luo Nian, berhenti sejenak, dan tiba-tiba mata hijau gelap bersinar di matanya. Ketika Luo Nian menatap tatapan ini, kepalanya seperti dipukul oleh palu yang berat, dan rasa sakit membuatnya hampir pingsan. Kuku-kuku. Setelah diberi peringatan, burung putih itu mulai mengepakkan sayapnya lagi, dan teriakannya lebih keras dari sebelumnya. Luo Nian memeluk kepalanya sebentar sebelum pulih, dan berkata tanpa daya, meskipun orang-orang ini pintar, mereka masih bodoh. Pertanyaan di cermin barusan sangat sederhana, dan mereka harus mempertimbangkan budaya masyarakat. Ras yang berbeda rintangan hanyalah tes grafis paling sederhana, seberapa pintar orang-orang yang lulus tes ini. Ketika dia tertekan, Luo Nian tiba-tiba melihat sekilas sangkar tepat di seberangnya, dan monster kecil yang dia lihat sebelumnya terperangkap di dalam sangkar itu. Monster kecil itu tidak bersuara, tetapi memanjat pagar dan menatapnya dengan mata hitam itu, dengan senyum aneh masih di wajahnya. Ini juga pria yang tidak bisa dijelaskan, apa yang kamu lakukan menatapku? Luo Nian mengeluh, dan hanya berbalik, menutupi kepalanya dengan tangan dan menutup matanya. Meskipun tidak perlu lagi tidur setelah berkultivasi ke tingkat seperti itu, tetapi di luar pandangan dan pikiran, Anda hanya dapat mengisolasi diri dari dunia luar. Dalam keadaan bosan ini, suara monster-monster ini berlanjut dalam semalam. Ketika pintu ruang bawah tanah terbuka lagi, terdengar suara gemerisik dari pintu. Luo Nian berbalik dan melihat dari sudut miring, dan melihat laba-laba yang padat masuk. Setelah salah satu laba-laba datang ke Luo Nian, dia melihat tumpukan papan kayu yang terfragmentasi diletakkan di belakang laba-laba, dan 3 bingkai kayu persegi dengan ukuran berbeda ditempatkan di samping tumpukan papan kayu. Apakah ini teka-teki gambar? Luo Nian juga bermain dengan gadget seperti itu ketika dia berada di Yundian, atau Ning Yudi menyewa seseorang untuk membuatnya, dan setiap potongan kayu dapat memancarkan cahaya. Setelah Luo Nian melihatnya, dia mengulurkan tangannya dan mengambil beberapa papan kayu dan terus menyambungnya. Dalam sekejap mata, 7 papan kayu digunakan untuk mengisi bingkai kayu persegi pertama. Kekanak-kanakan. Selanjutnya dia mengisi bingkai persegi yang sedikit lebih besar dengan 12 papan, dan kemudian bingkai persegi terbesar dengan 16 papan. Tes ini sedikit lebih sulit, sekitar 8 tahun anak-anak dapat melakukannya dengan cerdas. Luo Nian selesai, matanya tertuju pada burung putih besar di seberangnya. Kekuatan burung putih besar itu tidak diragukan lagi, tetapi hanya dengan menatapnya membuat Luo Nian sakit kepala dan hampir meledak. Pada saat ini, burung putih itu menjulurkan kepalanya keluar pagar dan mematuk papan kayu ke bingkai persegi seperti ayam mematuk nasi. Gerakannya tentu saja cepat, tapi papan-papan itu tidak bisa disatukan. Dadada, dadada. Papan-papan kayu itu entah satu lagi atau satu hilang, belum lagi 12 dan 14 papan, bahkan teka-teki jigsaw yang paling sederhana pun tidak bisa disatukan. Shiratori sepertinya tahu apa yang akan terjadi jika papan tidak disatukan secara merata. Dia mematuk papan lebih cepat, dan matanya menunjukkan kecemasan. Jika Anda tidak keluar, ini tidak mungkin terjadi. Titik. Kako Shiratori menjulurkan lehernya dan berteriak dengan cemas. Ada cibiran di wajah Luo Nian, itu yang pantas kamu dapatkan, beraninya kamu menatapku. Kali ini laba-laba memberi mereka banyak waktu, sekitar setengah jam, dan ketika saatnya tiba, laba-laba mulai berkelahi papan-papan yang belum disatukan dibiarkan satu persatu. Ruang bawah tanah yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi, dan sebagian besar monster itu tahu nasib mereka. Bo! Terdengar suara teredam di dalam sangkar, diikuti kilatan cahaya keemasan, dan semua monster di dalam sangkar itu terbakar berkeping-keping. Bo-bo-bo! Lampu emas menyala satu demi satu, dan suara itu berlanjut, dan monster-monster itu terbakar sampai mati satu persatu di dalam sangkar. Burung putih itu jelas mengerti apa yang akan dia hadapi, berjuang dengan panik di dalam sangkar, mencoba untuk keluar. Sayapnya berubah menjadi keadaan energi khusus, terus-menerus menebas ke arah pagar, tetapi pagar itu terlalu kuat, bahkan kekuatan luar biasa Shiratori tidak dapat menghancurkan pagar, atau bahkan meninggalkan goresan di atasnya.
Gelombang. Dengan cahaya keemasan yang bersinar di dalam sangkar, burung putih itu berubah menjadi sepotong kokas, dengan hanya beberapa bulu putih yang melayang keluar dari pagar. Melihat kematian tragis Bai Niao, Luonian tidak merasakan kegembiraan di hatinya, tetapi jatuh ke dalam kepanikan. Meskipun dia menyelesaikan teka-teki itu, dia masih sangat gugup, jika pihak lain membuat kesalahan dalam catatan, atau teka-tekinya sendiri tidak lengkap, akan terlalu tidak adil untuk mati di sini. Setelah suara semburan-semburan cahaya keemasan benar-benar menghilang, Luonian lega melihat bahwa dia aman dan sehat. Lulus, katanya dengan suara kering. Baru saja selesai berbicara, mata Luonian kembali tertuju pada sangkar yang berseberangan secara diagonal. Monster kecil itu terus menggoyang-goyangkan ekornya, dan masih menatapnya dengan mata main-main. Luonian tidak peduli untuk memperhatikan monster kecil ini, dia memindai kandang yang berlawanan dan menghitung dalam hati. Pada dasarnya, 1 dari 10 kandang bisa bertahan, dan tingkat eliminasi mencapai 90%. Yang lebih pintar. Saya khawatir ujian kebijaksanaan semacam ini akan berlanjut, dan saya tidak tahu di mana itu akan berakhir. Apa gunanya bisa diuji? Jika Anda ingin memilih makhluk cerdas, Anda bisa mengirim orang untuk datang ke sini. Yang membuat Luonian paling tidak yakin adalah bahwa tes putaran pertama dan kedua cukup sederhana, dan dia dapat menanganinya dengan mudah, besar itu. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain menahan diri dan turun. 12 jam kemudian, laba-laba itu muncul kembali di ruang bawah tanah. Kali ini mereka menghadirkan 6 balok besi dengan ukuran berbeda dan bentuk unik. Setelah melihat potongan besi tersebut, Luonian menunjukkan ekspresi santai di wajahnya, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Kunci Bagua. Balok-balok besi ini dikunci bersama dalam struktur tanggam dan duri, dan bahkan orang dewasa pun harus bekerja keras untuk membukanya. Luonian gemar membongkar kunci gosip sejak dia masih kecil, dan dia telah menghafal metode pembongkaran kunci gosip ini dengan hati. Tepat ketika dia akan bergerak, monster kecil di seberang tiba-tiba mengambil kunci gosip, mengangkatnya ke arah Luonian, dan membukanya dengan gosokan ringan di tangannya, dengan ekspresi provokatif di matanya. Menghadapi provokasi semacam ini, Luonian sedikit terdiam. Makhluk di dunia Grid kelima memiliki kekuatan yang tak ternilai, setidaknya jauh lebih kuat dari Luonian. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah dihancurkan, tetapi sekarang mereka harus bersaing dengan mainan anak-anak ini. 3820